Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Imania, NIM 2019-023-0012. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hangtua Surabaya. Nah, untuk video saya kali ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan neural network atau yang sering juga disebut dengan jaringan saraf tiduran atau JST, model backpropagation. Nah, pada NN ini nanti akan digunakan untuk deteksi tingkat kematangan mangga. Nah, sebelum saya lanjutkan, bahwasanya video ini merupakan video lanjutan dari video saya sebelumnya yang menerangkan mengenai neural network yang digunakan atau dibangun pada aplikasi Visual Studio. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Elektronika Cerdas. Nah, untuk materi lanjutannya atau tugas lanjutannya yaitu setelah kita membangun NN atau neural network dari Visual Studio, maka di sini saya akan coba terapkan neural network itu pada microcontroller Arduino. Nah, untuk yang pertama kita harus menyiapkan program dari microcontroller Arduino dan nantinya akan coba disimulasikan pada Proteus. Nah, di sini untuk petunjuk pengerjaannya yaitu sistem untuk yang poin A, sistem JST yang dibuat sesuai dengan tema yang dikerjakan. Kemudian yang B adalah gambarkan arsitektur jaringan JST yang digunakan. Kemudian yang C adalah desain skematik rangkaian microcontroller yang meliputi board Arduino, LCD penampil, input data sensor, dan tombol aksi proses atau tombol lainnya. Kemudian untuk yang poin D adalah lakukan uji coba sistem JST yang dibuat untuk identifikasi kondisi sesuai dengan tema yang dikerjakan. Nah, di sini saya sudah mencoba menyusun untuk laporannya, di mana untuk poin yang pertama kita diminta untuk membuat sistem JST sesuai dengan tema. Jadi tema yang saya angkat di sini adalah identifikasi tingkat kematangan buah mangga berdasarkan warna menggunakan sensor warna. Nah, seperti yang sudah saya terangkan atau saya jelaskan pada video saya sebelumnya, di mana di sini untuk identifikasi tingkat kematangan buah mangga ini menggunakan sensor warna, di mana untuk warnanya ini saya gunakan warna RGB. Nah, di sini juga saya sudah menentukan data input dan juga targetnya. Di sini untuk target saya gunakan biner ya, dikarenakan ini untuk inputnya hanya menggunakan 3 jenis warna saja, maka di sini targetnya saya hanya membutuhkan 2 bit. Nah, untuk yang data input pertama atau pola pertama, ini akan mengkondisikan atau mengidentifikasi kondisi mangganya berupa mentah. Oh ya, jadi deteksi tingkat kematangan mangganya ini saya akan mendeteksi 3 buah tingkatan, yaitu untuk yang pertama adalah mentah, yang kedua adalah mangkal, dan juga yang ketiga adalah matang. Nah, untuk yang pertama, di mana input datanya ini merupakan input data dari sensor RGB ya, atau sensor warna. Untuk yang pertama, untuk mengidentifikasi kondisi mangga mentah. Nah, kondisi dari nilai RGB-nya adalah R-nya itu 0, kemudian G-nya adalah 128, dan B-nya adalah 0. Nah, untuk kondisi nilai ini menunjukkan bahwasannya nilai RGB-nya itu berwarna hijau, sehingga dia mengidentifikasikan bahwasannya mangga itu mentah. Nah, kemudian untuk yang data kedua hingga data kelima ini merupakan data uji coba, atau nanti kita bisa uji cobakan di luar dari data tersebut. Kemudian untuk yang pola kedua ini merupakan RGB, nilai RGB yang digunakan untuk mengidentifikasikan mangga mangkal atau setengah matang ya, atau mengkal. Nah, di sini untuk data dari nilai RGB-nya untuk R yaitu 173, J-nya adalah 255, dan B-nya adalah 47. Sama seperti yang pola pertama tadi, untuk data yang kedua dan juga sampai data kelima itu merupakan data uji coba. Nah, untuk yang terakhir merupakan pola yang ketiga, itu mengidentifikasikan untuk kondisi mangganya matang, di mana pada
warna kondisi mangga matang itu memiliki nilai RGB untuk yang R-nya adalah 255, ini full ya. Kemudian RGG-nya adalah 165 dan 165 dan B-nya adalah 0. Nah, kemudian di sini dari masing-masing pola atau kondisi tingkatan mangga ini memiliki target masing-masing. Nah, untuk yang kondisi mangganya mentah ini memiliki target 01. Kemudian untuk kondisinya yang mangkal ini targetnya adalah 10. Nah, untuk kondisi yang matang itu adalah 11. Di sini saya menggunakan 2 bit saja ya. Terus kemudian di sini ada juga desain arsitektur dari JST backpropagasi yang akan saya gunakan, yaitu untuk layer input ini saya menggunakan 3 buah node, di mana input ini merupakan data dari RGB atau sensor warnanya ya, RGB. Nah, kemudian dari masing-masing layer input ke hidden layer ini dihubungkan oleh bobot dan juga bias. Jadi masing-masing node dari input dan juga hidden layer ini akan dihubungkan oleh bobot dan juga bias. Nah, kemudian untuk hidden layer ini saya menggunakan 4 buah node, di mana hidden layernya ini terdiri dari Z1 hingga Z4. Nah, kemudian untuk dari hidden layer ke layer output ini juga dihubungkan oleh bobot dan juga biasnya. Nah, kemudian untuk outputnya di sini saya menggunakan 2 buah node, yaitu Y1 dan juga Y2. Seperti yang sudah saya jelaskan mengenai target dari identifikasi ini hanya menggunakan 2 buah bit saja, sehingga di sini untuk outputnya hanya menghasilkan 2 buah node atau 2 buah output. Entah ini nanti 11 atau 01 ataupun 10 seperti itu. Seperti nanti untuk targetnya harus disesuaikan dengan data input. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk desain skematik rangkaian dari software Proteus. Jadi nanti seperti yang sudah saya mention dari awal bahwasanya untuk simulasi ini nanti saya akan menggunakan sebuah software bantuan yaitu software Proteus. Nah, di sini untuk software Proteus rancangannya itu seperti ini. Sebelumnya saya sudah membuat ini ya untuk Proteusnya. Jadi judulnya yaitu simulasi jaringan syaraf tiruan model backpropagation yang akan digunakan untuk deteksi tingkat kematangan mangga berdasarkan warna RGB. Nah, di sini pada desain ini saya lengkapi. Yang pertama adalah ada arsitektur dari neuralnya ya, arsitektur dari neural. Kemudian di sini ada juga data input dan targetnya. Jadi nanti ketika kita melakukan uji coba itu gampang, tinggal kita lihat ada aja data inputnya berapa dan targetnya berapa seperti itu. Nah, kemudian untuk melakukan simulasi atau melakukan uji coba, kita memerlukan satu buah Arduino. Di sini saya sudah siapkan satu buah Arduino Uno, kemudian di sini ada LCD penampil, ini 20 kali 4 ya. Kemudian di sini ada 4 buah tombol, di mana untuk yang 3 ini saya gunakan potensiometer, atau kalau di Proteus itu namanya pot Hg. Sehingga nanti untuk nilainya itu dapat diubah-ubah kayak gitu. Nah, untuk yang pertama, potensi yang pertama ini saya gunakan untuk merubah dari nilai R. Kemudian untuk potensio yang kedua, ini saya gunakan untuk mengubah nilai dari J-nya. Kemudian yang ketiga, itu saya gunakan untuk merubah nilai dari B. Nah, untuk yang button terakhir ini digunakan untuk proses. Jadi, nanti ketika ketiga parameter RGB ini di-set atau sudah ditetapkan berapa ya untuk nilainya, maka kita akan memulai proses inisialisasi atau identifikasinya. Nah, untuk ini, untuk sambungan atau wiringnya sama ya, mungkin dari kalian juga sudah paham mengenai wiring untuk menyambungkan dari Arduino ke layar, maksud saya ke display LCD. Dan juga ke ini, tombol. Jadi menurut saya ini sudah tidak asing. Tapi
Ya sudah, saya jelas. Mohon maaf terputus. Jadi untuk yang ini, tombol dari potensiometer, ini kan mempunyai masing-masing 2 kaki ya. Untuk yang kaki pertama ini masuk ke ground, semuanya masuk ke ground. Dan kaki yang kedua ini masuk ke VCC. Nah, kemudian untuk yang ke atas ini, dia akan masuk ke pin analognya dari Arduino. Yang nantinya ini fungsi digunakan untuk merubah dari masing-masing parameter RGB ya. Jadi dari R ini, port HG yang pertama, untuk menginisialisasi atau merubah nilai R ini saya hubungkan ke pin analog A0, kemudian G ini saya hubungkan ke pin analog A1, dan yang B ini saya hubungkan ke pin analog A2. Nah, kemudian untuk yang button, ini kaki satunya akan terhubung ke ground, dan satunya akan terhubung ke pin digitalnya dari Arduino. Ini saya hubungkan ke pin 2. Nah, kemudian untuk LCD ini sama sebenarnya seperti penyambungan atau wiring-wiring pada umumnya untuk LCD dan juga Arduino. Di mana untuk D4 hingga D7 ini saya sambungkan pada pin Arduino dari pin 6 hingga pin 3. Nah, untuk RS-nya, RS LCD dan juga EN LCD, ini saya hubungkan, RS-nya saya hubungkan ke pin 8 dan EN-nya akan saya hubungkan ke pin 7. Seperti ini. Nah, kemudian untuk VDD, pastinya harus disambungkan ke VCC ya. Untuk VSS juga harus disambungkan ke ground. Sama dengan RW. Nah, kemudian setelah kita membuat skematiknya, tentunya kita harus menyiapkan yang namanya Arduino, pemrograman dari Arduino Uno ya, atau programnya. Jadi di sini untuk pemrogramannya saya gunakan Arduino IDE. Nah, oh ya, sebelumnya di sini untuk memproses neural menggunakan microcontroller itu tidak harus membangun dari awal ya, dari proses ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, kan ini ada beberapa proses, di mana proses yang pertama ini kita harus menginisialisasikan terlebih dahulu berapa input data, pola, learning rate, maksimal epoch, dan sampai ke neural input hingga ke neural output. Kemudian kita harus menginisialisasikan terlebih dahulu untuk bobot dan bias awalnya. Kemudian barulah kita bisa memulai yang namanya learning atau proses pelatihan. Nah, dari proses pelatihan itu nanti akan mendapatkan sebuah nilai bobot dan juga bias yang baru. Nah, nilai bobot dan juga bias yang baru inilah atau nilai bobot bias akhir inilah yang nantinya akan digunakan atau diambil untuk pemprosesan pada uji coba microcontroller. Jadi kita tidak perlu membangun neuralnya di microcontroller dari awal, sehingga kita cukup mengambil data bobot dan juga bias pada proses pelatihan di Visual Studio. Nah, di sini pada Visual Studio juga sudah saya jelaskan bahwasanya ada menu yang digunakan untuk simpan bobot dan bias. Nah, menu ini nanti akan kita manfaatkan untuk mengambil nilai data bobot dan bias yang akhir itu tadi, yang nantinya akan digunakan atau diambil untuk proses uji coba pada microcontroller Arduino. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mengambil nilai bobot dan juga bias akhir setelah saya lakukan proses pelatihan ya, menggunakan learning rate sebesar 0,8. Nah, di sini jadi nanti ketika kalian klik atau kalian simpan bobot dan juga bias, itu nanti akan tersimpan dengan model TXT ya, atau akan tersimpan pada notepad dengan formatnya seperti ini. Jadi pada learning rate 0,8 itu menghasilkan nilai bobot dan juga bias akhir itu seperti ini. Nah, nilai-nilai ini nanti yang akan digunakan pada proses uji coba pada microcontroller. Jadi gini,
saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, di sini program ini digunakan untuk mendeteksi tingkat kematangan buah mangga berdasarkan warna RGB. Nah, di sini saya menggunakan, jangan lupa untuk menginisialisasikan atau kita deklarasikan terlebih dahulu untuk liquid kristal, untuk ini ya, LCD. Kemudian ininya juga, cons integer ini juga digunakan untuk LCD. Kemudian kita harus inisialisasikan terlebih dahulu dari pin input RGB-nya. Ini program-program dasar dari Arduino ya, pasti paham lah. Nah, ini A0 hingga A2 kita inisialisasikan, jangan sampai keliru ya. Kemudian untuk tombol OK, atau di sini saya bikin tombol proses, ini akan terhubung ke, kan ini BTN proses ya, ke pin 2. Jadi di sini juga akan terhubung ke pin 2. Nah, kemudian di sini kita juga harus membuat variabel bantu untuk perhitungan JST. Ini menggunakan tipe data float dan juga integer. Nah, float ini digunakan untuk nilai sensor RGB. Nah, untuk integer ini digunakan untuk banyak neuron input. Oh ya, di sini kita harus menginisialisasikan terlebih dahulu untuk berapa sih nilai input, neuron tersembunyi atau hidden layer, dan neuron output. Nah, pada arsitektur tadi sudah saya tunjukkan bahwasanya untuk banyaknya neuron input pada Backpro ini ada 3 ya, yang berupa RGB tadi. Kemudian neuron tersembunyi ada 4, dan nilai outputnya ada 2, 01, 10, atau 11. Nah, ini kita gunakan nilai bobot dan bias hasil pelatihan dengan learning rate 0,8. Ini menggunakan tipe data CodeFloat. Bobot WIT Backpro. WIT ini bobot untuk input ke lapisan tersembunyi. Ini ya. Dari bobot input, dari lapisan input ke lapisan tersembunyi. Di mana di sini kita menggunakan 3 dan 4 dimaksudkan, ini data array ya. 3 dan 4 dimaksudkan ini ada 3, 1, 2, 3 kolom. Dan barisnya ada 1, 2, 3, 4. Maksud saya 3 baris dengan 4 kolom. Seperti itu. Nah, ini cara memasukkannya yaitu untuk yang pertama adalah minus 5 ya. Dilihat minus 5,4, di sini minus 5,4. Kemudian 1,2, di sini 1,2. 1,8, di sini 1,8. Terus minus 1,7, di sini juga minus 1,7. Nah, setelah itu, sebentar. Nah, kemudian di sini untuk yang keberapa tadi? 5 ya, minus 0,7, minus 0,7. Jadi, nulisnya adalah dari kiri ke kanan, terus balik lagi ke kiri. Seperti itu. Hingga ke minus 1,9. Nah, ini jangan sampai keliru untuk memasukkan datanya. Nah, setelah itu di sini kita masukkan juga untuk nilai bias dari dari lapisan tersembunyi. Di mana di sini ada 4 ya, menggunakan data array 4, sehingga datanya juga harus ada 4. Di sini ada 2,5, kemudian 3,5, di sini juga 3,5, terus 2,0, di sini juga 2,0, terus 1,7 juga 1,7. Nah, begitu juga untuk bobot WTO atau bobot lapisan tersembunyi ke lapisan output. Ini juga sama untuk memasukkan datanya, akan tetapi di sini cukup berbeda ya untuk penggunaan array-nya, di mana di sini menggunakan 4 kali 2. Nah, ini dari minus 7, ini ya, minus 7, 0,2, ini 0,2, terus minus 1, di sini minus 1, terus ini 7. Nah, banyaknya data ini ada 8. Di sini ada 8, maka yang dimasukkan juga harus 8. Nah, untuk yang terakhir adalah nilai bias lapisan output. Nilai bias lapisan output itu hanya ada 2, yaitu 5,8 dan juga minus 5,5. Seperti itu. Jadi, untuk data nilai bobot dan juga bias pada perolehan ini ya,
proses pelatihan dari JST. Mohon maaf terputus. Jadi pada perolehan data bobot dan juga bias akhir di proses pelatihan JST akan dimasukkan pada pemrograman Arduino yang nantinya akan digunakan untuk proses uji coba. Nah, kemudian untuk program selanjutnya yaitu kita inisialisasikan untuk variabel bantu proses JST atau jaringan saraf tiruan. Di sini ada int atau integer IJK, kemudian float input dengan data array-nya 3, dikarenakan inputnya ada 3. Kemudian nilai threshold kita pasang atau kita berikan nilai threshold untuk uji coba Backpro yaitu 0,75, sehingga nanti hasilnya dapat gampang ya untuk memetakan bahasanya dia ini matang, mentah, ataupun mengkal. Setelah itu di sini ada nilai tersembunyi atau net tersembunyi itu ada 4, kemudian outputnya ada 2, kemudian hasil aktivasi tersembunyinya ada 4, hasil aktivasi outputnya ada 2. Nah, kemudian Y outputnya ini ada 2, Y binernya juga ada 2. Y outputnya kan ada Y1 dan juga Y2. Gitu. Kemudian ini untuk hasil identifikasi menggunakan tipe data string. Nah, untuk void setup yang pertama ini digunakan untuk menampilkan pada tampilan awal dari LCD ya, di mana nantinya akan tertampil jaringan saraf tiruan elektronika cerdas berbasis microcontroller dengan menggunakan Arduino Uno. Untuk kondisi dari tombol itu merupakan input pull up seperti itu. Nah, di sini ada proses JST. Nah, untuk proses JST itu sendiri ini menggunakan rumus di mana data input dinormalisasi, ya, harus dinormalisasikan terlebih dahulu. Di mana untuk rumus dari normalisasi yaitu input X0, kita selalu ya kalau data array pada Arduino itu dimulai dari 0. 0 itu sama dengan nilai sensor R dibagi 255. 255 ini merupakan nilai maksimal dari RGB. Begitu juga untuk data sensor atau nilai sensor G dan juga B itu sama dibagi dengan 255. Nah, di sini ada program yang digunakan untuk menghitung dari input lapisan tersembunyi, dari lapisan input ke lapisan tersembunyi. Rumusnya yaitu for K sama dengan 0, K kurang dari banyak neuron tersembunyi Backpro, maka K plus plus. Hasil net tersembunyi Backpro K sama dengan 0,0 for J sama dengan 0, J kurang dari banyak neuron input Backpro, J plus plus. Kemudian hasil net tersembunyi Backpro K plus sama dengan input X J dikali bobot WIT Backpro JK. Nah, kemudian hasil net tersembunyi Backpro sama dengan Backpro plus sama dengan bias T Backpro. Hasil aktivasi tersembunyi Backpro sama dengan 1 dibagi 1 plus EXP minus hasil net tersembunyi Backpro K. Nah, kemudian ada juga program yang digunakan untuk menghitung dari lapisan tersembunyi ke lapisan output. Seperti ini programnya. Nah, setelah itu di sini juga ada program yang digunakan untuk mengkonversi biner berdasarkan nilai threshold. Nah, gini. Jadi mengkonversi nilai biner berdasarkan nilai threshold. Nah, for K sama dengan 0, K kurang dari banyak neuron Backpro, K plus plus. If, jika Y out Backpro K lebih dari sama dengan nilai threshold uji coba Backpro. Tadi kan nilai thresholdnya 7,5 ya, 0,75. Maka Y biner sama dengan 1. Jadi nanti ketika nilai dari Y out-nya ini lebih dari sama dengan 0,75, maka nilai binernya adalah 1. Nah, else atau berkebalikan, jika Y out Backpro K kurang dari sama dengan nilai threshold atau 0,75, maka nilai Y biner itu sama dengan 0. Nah, dari 1, 0 ini nanti, dari hasil biner ini nanti akan digunakan untuk identifikasi berdasarkan hasil akhir, nilai biner.
Jika Y biner 0, ini tetap menggunakan data array ya. Sama dengan 0 dan Y biner 1 sama dengan 1, maka hasilnya adalah mentah. Nah, ini kita harus mengacu pada target yang sudah kita gunakan ya. Ini, targetnya itu ini. Nah, 01, nah ini lihat ya, target yang pertama yaitu 01, dia identifikasinya adalah mentah. Jadi untuk nilai binernya juga harus sama. Ketika nilai untuk Y binernya 0, kemudian Y biner 0-nya 0, Y biner 1-nya adalah 1, maka hasilnya harus mentah. Nah, kemudian untuk yang else if Y binernya 0 sama dengan 1 dan Y binernya 1 sama dengan 0, maka hasilnya harus mangkal. Karena kan targetnya harus terpenuhi ya. Kalau 1, 0 harus mangkal. Jadi di sini ketika binernya 1, biner 1, 1, biner 2-nya adalah 0, maka harusnya mangkal. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah ketika binernya 0 sama dengan 1 dan Y binernya 1 sama dengan 1, maka hasilnya adalah matang. Harus sesuai dengan target. Jika 1-1, maka dia matang. Nah, ketika kita mengidentifikasikan, maksud saya ketika kita menginputkan nilai RGB-nya atau sensor itu mendeteksi untuk nilai yang di luar dari nilai target ataupun maksud saya yang di luar dari nilai data input RGB, itu akan menghasilkan hasil identifikasinya adalah gagal. Seperti itu. Nah, kemudian untuk di sini ada program yang akan digunakan untuk menampilkan hasil identifikasi. Ini menampilkan dari LCD ya, saya kira sudah ngerti semua. Nantinya akan ditampilkan pada LCD seperti ini. Kemudian untuk status proses. Nah, status proses ini digunakan pada tombol OK, pada tombol ini. Tombol proses ya. Di mana kita menggunakan perulangan atau while, status proses sama dengan 1, integer check tombol OK sama dengan digital read ya. Kalau tombol itu digital read, maka atau tombol OK. Jika cek tombol OK sama dengan low, maka status prosesnya adalah 0. Nah, sehingga akan menampilkan ini, hasil proses JST selesai. Itu. Nah, kemudian ada void untuk tombolnya, integer check tombol OK sama dengan digital read tombol OK. Jika tombol OK sama dengan low, maka proses JST, maka akan menampilkan proses JST. Kemudian ada juga void tampil standby, di mana di sini akan menampilkan tampilan setelah tampilan utama, maka kita dapat ketika kita menekan tombol satu kali, maka akan memunculkan ini JST LK cerdas identifikasi mangga. Nah, di sini kita dapat menginputkan nilai dari uji coba RGB-nya ya. Nah, untuk void loop di sini untuk nilai sensor RGB-nya ini merupakan analog read atau dibaca untuk pin RGB-nya. Kemudian tampil standby dan cek tombol untuk diberikan nilai 100. Nah, untuk lebih memudahkan dalam pemahaman, mungkin bisa langsung saya simulasikan ya. Untuk memasukkan program dari Arduino ke dalam Arduino-nya di Proteus, sudah paham ya? Jadi kita klik 2 kali. Kemudian kita masukkan program file di sini. Nah, berhubung ini saya sudah masukkan, jadi tinggal aja diklik untuk ini, kemudian di open. Oh ya, sebelumnya kita harus masuk ke Arduino-nya dan kita pilih sketch-nya, export compile binary. Baru nanti bisa dimasukkan ke dalam Arduino yang ada di Proteus. Nah, setelah itu kita masukkan sini, terus masukkan ini ya, kemudian di oke. Nah, setelah itu
Nah, setelah itu bisa langsung kita mulai untuk proses uji coba. Jadi untuk proses uji coba ini saya gunakan data bobot dan bias akhir yang didapatkan dari proses pelatihan pada Visual Studio sebelumnya ya. Untuk learning rate 0,8. Saran. Nah, untuk yang pertama, tampilannya adalah jaringan syaraf tiruan elektronika cerdas berbasis microcontroller Arduino. Nah, kemudian di sini terdapat JST LK cerdas identifikasi mangga. Nah, di sini kita dapat menginputkan nilai masing-masing parameter untuk RGB-nya. Nah, di sini saya coba masukkan untuk nilai R ya. Dapat dilihat pada tabel. Sebentar. Nah, dapat dilihat pada tabel, di sini R-nya ada 1. R-nya 1, maka berarti ini harusnya bisa masuk sini ya. Karena nilainya adalah 1 di sini. Nah, kemudian G-nya adalah 512. Nah, di sini tidak ada 512. Ini kita uji coba ya untuk nilai RGB. G-nya saya berikan nilai 512. Nah, di sini tidak ada nilai 512. Nah, nanti akan terjadi apa? Nah, untuk B-nya adalah 1. B-nya 1. Bisa jadi di sini ya. Untuk B dan juga R ini ada kemungkinan untuk mengidentifikasikan dia mentah, akan tetapi G-nya di sini itu 512. 512 tidak ada di sini. Jadi langsung saja kita proses. Dia akan mendeteksi apa ketika nilai R-nya adalah 1, G-nya adalah 512, dan B-nya adalah 1. Proses tombol OK. Jadi kita tekan tombol. Ini untuk memproses. Nah, di sini hasil proses JST menghasilkan Y0-nya adalah 0,64, Y1-nya adalah 0,01. Nah, di sini ada proses aktivasi. Dengan memberikan nilai threshold yang sudah saya jelaskan, bahwasanya ketika nilai Y-nya kurang dari sama dengan 0,75, maka hasilnya adalah 0. Sehingga di sini 0 ya, binernya 0. Nah, kemudian ketika nilai Y-nya itu kurang dari sama dengan 0,75, maka hasilnya 0. Nah, ini J1-nya adalah 0,01, sehingga di sini adalah binernya 0. Nah, ketika binernya 0, 0, maka dia menghasilkan apa? Seperti yang saya jelaskan pada, nah ini, ketika binernya 0, 0 ya, kita cari di sini ketika biner satunya adalah 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, di luar itu, maka hasil identifikasinya akan gagal. Sehingga di sini menghasilkan hasil identifikasinya gagal karena tidak mengidentifikasi apapun. Karena kan untuk nilai RGB-nya tidak ada yang memenuhi atau tidak ada yang mendekati dari nilai data input. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk rubah ya. Kemudian selesai. Nah, kita balik lagi ke tampilan ini. Misalkan untuk data R-nya saya gunakan nilai 102. Kemudian G-nya saya gunakan nilai 205 dan B-nya saya gunakan nilai 1. Coba kita lihat di tabel ini untuk R-nya adalah 102. R 102, berarti kemungkinan di sini ya, nilai untuk rentang 100. Kemudian G-nya adalah 205, 200. Nah, di rentang ini. Kemudian B-nya adalah di 1. B-nya 1 berarti terlalu jauh rentangnya untuk B ini. Akan tetapi nggak apa-apa, kita coba lihat untuk data RGB-nya seperti ini, nanti dia mengidentifikasikan apa. Nah, benar. Dia mengidentifikasikan hasilnya adalah mengkal. Dimana untuk hasil proses JST-nya menghasilkan untuk Y0 itu 0,81, ini lebih dari nilai threshold ya. Ketika lebih dari nilai threshold, maka hasil binernya adalah 1. Nah, kemudian untuk Y1-nya itu kurang dari nilai threshold atau 0,33 ini, maka nilainya adalah 0. Nah, hasil biner ini kan target 1, 0. Nah, 1, 0 itu apa?
10 ini adalah mangkal atau mengkal. Sama ya. Seperti yang dijelaskan pada program ini. Mengkal 0 1 1 0 1 0 gitu. Nah, coba kita uji coba lagi datanya, kita proses. Coba lagi di sini saya gunakan 205, sini saya kurangi. Nah, gini ya. Kalau kayak gini nih dia mengidentifikasikan mana? Kan ini 200. 200 ini ya. Lebih ke matang untuk R-nya 200, G-nya 100. Berarti di sini. Nah, kayaknya ini harusnya matang ya. Karena dilihat dari RGB, dari data input RGB-nya itu lebih mendekati ke yang matang. Coba kita proses. Nah, benar, matang. Matang. Y0-nya ini lebih dari 0,75 sehingga dia 1. Y1-nya juga lebih dari 0,75 sehingga dia 1. Targetnya adalah 11. 11 itu merupakan hasil identifikasi mangganya matang. Sekarang kita coba hasil identifikasinya yang mentah. Jadi, kalau yang mentah kan RGB, berarti R-nya ini bisa di set bentar. Nah, kita bisa set untuk yang RGB-nya ini. Kecil kan ya dia? Kecil. Nah, misalkan R-nya kan 0. R-nya ini dalam rentang 0 kan 0 sampai 20 misal. Terus yang G-nya ini rentangnya 100-an, B-nya juga rentangnya 0. Nah, coba kita proses. Sini R-nya 1, G-nya 102, B-nya juga 1. Nah, hasilnya adalah mentah. Di mana keduanya yaitu untuk Y0 itu kurang dari sama dengan 0,75 sehingga binarnya adalah 0. Kemudian Y1-nya adalah lebih dari 0,75 atau 0,99 ini hasilnya adalah 1 sehingga 01. Binarnya 01 ini merupakan target dari identifikasi kondisi mentah identifikasi kondisi mangga yang mentah ya 01. Nah, sehingga di sini pada proses uji coba itu sudah berhasil ya untuk mengidentifikasikan kondisi dari buah mangga dari mentah, mengkal, matang hingga ke yang tidak bisa diidentifikasi. Jadi ketika kita ingin membuat neural, kita tidak harus menggunakan Arduino untuk proses dari awal ya. Kita bisa mengenerate untuk nilai bobot dan juga biasnya yang sebelumnya dilaksanakan di Visual Studio sehingga untuk pemrosesan dari Arduino Uno-nya ini lebih cepat seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata atau kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.